Seorang raja bersama anaknya baru saja menyelesaikan ritual suci di dalam hutan. Namun tiba-tiba saja sebuah busur panah melayang mengenai tubuh sang raja. Sang raja pun memerintahkan anaknya untuk kabur, sementara dia berhasil dikepung oleh pasukan bertopeng. Tak lama kemudian pimpinan pasukan bertopeng itu pun datang. Dan ketika pimpinan ini membuka topengnya, ternyata orang ini adalah adik dari sang raja yang ingin merebut tahta raja dari kakaknya sendiri. Strike, brother, but know that bearing a stolen ring makes your kingdom will not last. Dan tanpa belas kasih, sang adik pun menebas kepala sang raja yang tak lain adalah kakak kandungnya sendiri. Melihat sang ayah mati di tangan pamannya sendiri, sang pangeran pun memutuskan untuk pergi menyeberangi lautan dengan membawa dendam yang teramat besar. Dan di seberang lautan inilah nantinya dia akan berlatih dan tumbuh menjadi seorang Viking legendaris yang terkenal sangat brutal. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Simak terus alur cerita film ini sampai akhir. Bersama gua Ren, sempatkan dulu buat klik like dan juga subscribe, serta sapa gua juga tulis kesan-kesan kalian di kolom komentar. Dan inilah alur cerita filmnya, check this out. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad. Pangeran muda ini bernama Amlet. Kala itu dia sedang menunggu kedatangan ayahnya yang merupakan seorang raja bernama King Arfandil. He's here. Kepulangan Raja Arfandil dari medan tempur pun disambut hangat oleh para rakyat dan juga istri kesayangannya yang bernama Ratu Gudrun. Ever are we bound, my lord? Sebagai bentuk rasa sayang sang raja pada anaknya yaitu Amlet, Raja Arfandil pun memberikan sebuah kalung berharga yang merupakan ghanimah atau rampasan perang. Was worn round the prince's neck, where it always is my love. Tak lama kemudian, datanglah seorang panglima perang yang terkenal sangat kejam bernama Fjolnir, yang tak lain dia adalah adik dari sang raja. Hail, Lord King. Malam itu dia datang bersama anaknya yang masih kecil bernama Thorir untuk mengikuti acara pesta kemenangan sang raja. Thorir, my son. To the kingdom of Hrapse! Setelah acara pesta selesai, Raja Arfandil yang merasa umurnya tak panjang lagi karena suatu penyakit, pada malam itu berniat ingin mempersiapkan Amlet untuk menjadi penggantinya. For Amlet to be marked my successor, he must be awoken to what awaits him. Sang raja pun membawa anaknya pergi berdua ke suatu tempat rahasia di dalam hutan untuk melakukan sebuah ritual. Mereka berdua pun melakukan gerakan-gerakan spiritual menyerupai serigala. Dan tak lupa Raja Arfandil juga menyuruh Amlet untuk meminum sebuah ramuan khusus. Drink the vision mead of knowledge. The warrior maidens will carry you to Valhalla. Setelahnya Raja Arfandil pun berkata pada putranya bahwa suatu saat nanti Amlet harus membalaskan kematian sang raja dengan jiwa kesatria. Karena ternyata sang raja baru saja mendapatkan penerawangan di masa depan bahwa nantinya sang raja akan mati karena dibunuh dan bukan karena penyakitnya. Should I fall by the enemies, avenge me, live in shame. Lalu sang raja pun menyuruh Amlet untuk menyentuh luka yang ada di tubuh raja. Dan ketika Amlet menyentuhnya, dia pun langsung bisa melihat asal-usul garis keturunan nenek moyangnya sebagai pimpinan kerajaan Valhalla. Amlet, and in our blood, behold. Setelah mereka selesai melakukan ritual itu, Raja Arfandil pun mengajak Amlet untuk pulang. Namun tiba-tiba
sang raja pun memerintahkan anaknya untuk kabur. Sementara dia berhasil dikepung oleh pasukan bertopeng. Sang raja harus terkepung oleh pasukan berkuda. Come for your carcass, you mongrels! Setelah berhasil menaklukkan Raja Arfandil, pimpinan pasukan bertopeng ini pun datang. Dan ketika pimpinan jahat itu membuka topengnya, betapa terkejutnya sang raja mengetahui bahwa itu adalah Panglima Fjornil yang tak lain adalah adik kandungnya sendiri. Strike, brother. But know that bearing a stolen ring makes your kingdom will not last. Ternyata selama ini Panglima Fjolnir sangat menginginkan tahta sang raja. Namun dengan alibi demi keselamatan kerajaan Valhalla, Panglima Fjornil pun menebas Raja Arfandil, kakak kandungnya sendiri. Dan setelah Raja Arfandil mati, seluruh pasukan Fjornil pun menobatkan Panglima Fjolnir sebagai raja baru di kerajaan Valhalla. Tak mau ada keturunan Raja Arfandil yang tersisa, Fjolnir pun menyuruh anak buahnya untuk menangkap Amlet yang sedang bersembunyi. Bring me the boy's head! Amlet pun berlari menuju ke desanya untuk melaporkan hal ini pada sang ibu. Namun betapa terkejutnya Amlet ketika mengetahui bahwa seluruh warga desanya sudah dibantai oleh pasukan Fjolnir. Sementara itu sang ibu atau Ratu Gudrun sendiri ternyata sudah diculik oleh Fjolnir. Ya, namanya juga biawak. Menyadari bahwa Ratu Gudrun memiliki paras yang cantik, Fjolnir pun hendak menjadikannya istri meskipun sejatinya Ratu Gudrun adalah kakak iparnya sendiri. Menyadari situasinya semakin berbahaya, Amlet yang masih dalam pengajaran pun nekat menyeberangi lautan dengan sebuah kapal yang kecil. Sambil mendayung, Amlet pun terus berikrar dan bersumpah bahwa dia akan membalas dendam atas kematian ayahnya suatu hari nanti. Sementara itu, karena takut dihukum oleh Fjolnir, prajurit yang ditugaskan untuk menangkap Amlet pun akhirnya memberi laporan palsu dan mengatakan bahwa Amlet telah mati di telan lautan. Singkatnya, bertahun-tahun sudah berlalu. Kini diperlihatkan Amlet yang sudah tumbuh dewasa dan sudah bergabung dengan suatu pasukan Viking yang berusaha melakukan penaklukan di suatu wilayah. Dalam penaklukan ini, terlihat Amlet yang kini sudah tumbuh menjadi seorang Viking yang kuat. Dan dia berhasil menghabisi banyak orang saat melakoni pertempuran. Amlet dan kawanannya pun berhasil meraih kemenangan dan merayakannya di malam hari dengan penuh kegembiraan. Dan di tengah-tengah pesta itu, tiba-tiba Amlet mendapatkan bisikan untuk mendatangi sebuah bangunan tua yang ternyata di dalam bangunan tua itu ada seorang penyihir wanita. Penyihir misterius ini pun ternyata mengetahui siapa jati diri Amlet yang sesungguhnya. Dan di sini ternyata sang penyihir ingin mengingatkan Amlet akan sumpah serapahnya dahulu yang ingin membalas dendam atas kematian sang ayah. Dan setelah berhasil mengingatkan Amlet, sang penyihir pun menghilang. Keesokan harinya, Amlet mendengar sebuah kabar dari temannya bahwa budak yang mereka tangkap ternyata akan dijual pada seorang raja bernama Fjolnir, yang tak lain dia adalah paman dari Amlet. Di sini Amlet juga mendapatkan informasi
bahwa ternyata kerajaan ayahnya yang selama ini dicuri oleh Fjolnir kini sudah ditaklukkan oleh Norwegia. Dan kini Raja Fjolnir telah kabur ke perbatasan terpencil bersama istri serta putranya. Why are his slaves bound for Iceland? After King Harald of Norway, he fled to the backwater frontier. Now he's a sheep farmer. Setelah mendengar informasi itu, Amlet pun berencana pergi ke daerah perbatasan yang dikuasai oleh Fjolnir dengan menyamar sebagai budak. Diam-diam Amlet pun segera berenang dan menyusup ke kapal budak yang akan dikirim kepada Fjolnir. Di dalam kapal, Amlet bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Olga yang juga akan dijadikan budak. Singkatnya, mereka pun sampai di pinggir pantai wilayah perbatasan yang dikuasai oleh Fjolnir, dan mereka pun harus berjalan kaki untuk mencapai wilayah kerajaan Fjolnir. Di perjalanan inilah Amlet pun bercerita pada Olga bahwa sesungguhnya kedatangan Amlet adalah untuk membalas dendam atas kematian ayahnya, yaitu Raja Arfandil yang telah dibunuh oleh Fjolnir. Dan juga dia akan merebut kerajaan ayahnya yang selama ini telah dirampas oleh Fjolnir. Why would he stow away to such a hellish place? The traitor who stole my kingdom fled. My father, my mother, a kingdom. I will leave when I'm done with him. Olga pun lantas menjelaskan bahwa sesungguhnya kekuatan Amlet yang dapat menghancurkan banyak musuh akan menjadi lebih dahsyat jika dipadukan dengan ilmu sihir manipulasi pikiran yang Olga kuasai. I have the cunning to break their minds. Your strength breaks men's bones. Scene pun berpindah kepada Fjolnir yang sedang memberi pelajaran pada seorang anak bernama Gunnar yang merupakan hasil dari kuda-kudaannya dengan Ratu Gudrun. Why are we doing this? It's slave work. Tak lama kemudian, rombongan budak pun datang dan Fjolnir pun langsung menghampiri mereka. Hey, show me. Dan dengan tatapan kebencian, akhirnya kini Amlet dapat melihat kembali sosok Fjolnir dan anak pertamanya yaitu Thorir yang kini sudah tumbuh dewasa. His stench. Never look me in the eye, slave. Sell all of them. They won't last the winter. Amlet pun berusaha menarik perhatian Fjolnir dengan memberontak dan menunjukkan kekuatannya. Dan benar saja, karena hal itu, Fjolnir pun jadi tertarik untuk menjadikan Amlet sebagai budak sekaligus pasukan tempur. We keep this one. Dan di sini Fjolnir yang melihat kecantikan dari Olga pun meminta Olga untuk tinggal di kerajaan ini karena meskipun Fjolnir sudah tua, tapi pusakanya selalu pengen dimanja. And her too, and her hair long. Keep her arms white. Setelah terpilih, Amlet pun terus bekerja dengan sangat keras supaya selalu mendapatkan perhatian dari Fjolnir dan juga anaknya yaitu Thorik. Maksudnya yaitu Thorir. Sedangkan di malam harinya, Amlet pun menyusupi satu persatu wilayah tersebut untuk mencari sebuah pedang yang telah ditakdirkan untuk membunuh Fjolnir sekaligus membalaskan dendam ayah Amlet. Hingga Amlet pun menemukan sebuah goa yang di dalamnya ada seorang penyihir pria yang ternyata mengenali Amlet. Say it, Amlet, son of Arwandil. Penyihir itu pun lantas memberitahu Amlet bahwa pedang yang dia cari ada di ruang bawah tanah. Dan penyihir itu pun menyuruh Amlet untuk mengambilnya secara langsung. You must make a visitation to Draeger's owner. Show it to me, Mound Dweller. Amlet pun lantas turun ke bawah untuk mengambil pedang tersebut yang ternyata dipegang oleh mayat hidup. Dan mau tak mau, Amlet pun harus bertarung terlebih dahulu dengan si mayat hidup jika ingin mendapatkan pedang tersebut.
Setelah mendapatkan pedang itu, keesokan harinya Amlet pun memberitahu Olga bahwa sesegera mungkin Amlet akan mulai melakukan teror pada kerajaan ini. I found the cold iron that will strike him down. Hunters fought him like a hungry corpse returned from the grave. Pada hari ini, ternyata Raja Fjölnir sedang mengadakan pertandingan ke Nordri, yang mana pertandingan ini hampir mirip dengan pertandingan American football. Sorry, my lord. We're locked in one man. Dan karena saat itu sedang kekurangan peserta, di sini Thorir pun menyuruh Amlet untuk mengikuti pertandingan ini. Can you fight, slave? Singkatnya, pertandingan 5 lawan 5 pun dimulai. Pertandingan ini pun berlangsung sangat panas, hingga menyebabkan keempat teman Amlet harus tewas. Dari tim Amlet, tersisalah Amlet sendirian, dan dia pun harus berduel dengan orang terkuat dari tim lawan. Gunnar yang kesal karena timnya dikalahkan pun akhirnya mencak-mencak dan malah masuk ke arena pertandingan. Kontan saja Gunnar pun langsung diincar dan dikejar oleh pria kuat itu. Dan di saat Gunnar hampir modar dibantai pria kuat itu, tiba-tiba Amlet datang dari belakang dan langsung membunuh pria kuat tersebut. Akibat aksi heroiknya ini, Fjölnir pun memerintahkan Thorir untuk memerdekakan Amlet dari statusnya sebagai budak dan mengangkat Amlet sebagai prajurit dengan seutuhnya. You showed yourself brave. Privileges will be granted you. Bahkan bukan hanya itu, Thorir juga menghadiahkan Olga untuk dijadikan pasangan hidup untuk Amlet. You choose a woman for yourself. Slav bitch, I've seen you eyeing. Olga yang malam itu terlihat begitu cantik, akhirnya membuat Amlet jadi tak tahan untuk mengasah pedangnya meskipun lokasinya di semak hutan. You found me. Beberapa hari kemudian, akhirnya Amlet pun memulai aksi terornya, yaitu dengan menghabisi beberapa teman Thorir lalu memajang bangkai mereka di sebuah bangunan. Oh, I will find who did this, and I will tear out their tongues. Teror demi teror pun terus-menerus Amlet lancarkan. Dan akibat teror-teror ini, Fjölnir yang was-was pun akhirnya memerintahkan seluruh pasukannya untuk melakukan ronda guna menangkap si pelaku teror. To defend the farm, tonight you're home. Setelah Amlet sukses dengan terornya, kini giliran Olga untuk beraksi. Diam-diam dia memasukkan sebuah ramuan khusus ke dalam jatah makanan para prajurit. Dan ketika para prajurit memakan makanan tersebut, tiba-tiba saja mereka pun berubah jadi seperti orang kesurupan, lalu melukai diri mereka sendiri sampai modar. Black dreams arise. Mendengar kekacauan yang terjadi, Fjölnir pun akhirnya memutuskan pergi untuk melihatnya secara langsung. Dan kepergian Fjölnir ini pun dimanfaatkan oleh Amlet untuk menyusup guna menyelamatkan ibunya, yaitu Ratu Gudrun. Ketika bertemu dengan Ratu Gudrun, Amlet pun langsung berkata jujur bahwa dia adalah Amlet, anaknya yang sudah lama dianggap mati. I am your son. Still Hamlet. A life of death. Dan adapun kedatangannya ke sini adalah untuk membalas dendam pada Fjölnir dan juga ingin menyelamatkan sang ibu dari kekejaman Fjölnir. I am come to avenge King Arvandil and to free you, uncle and his dead bloods. Namun, bukannya memeluk Amlet untuk melepas rindu, di sini sang ibu malah berkata bahwa sesungguhnya dia lebih mencintai Fjölnir daripada Raja Arvandil, sebab sudah membuat Gudrun menderita karena melahirkan Amlet. Father endured
to me because I bore him a son. Your uncle loved me, though he knew well my past. My brother. Dan yang lebih menyedihkan lagi, Ratu Gudrun juga mengatakan bahwa dia lebih mencintai putranya dari Fjolnir, yaitu Gunnar, daripada mencintai Amlet. Gunnar was received with love. You were forced upon your mother. And know you this on my knees, yelled King Arvindil. Di sini Amlet yang panas membara ingin sekali menghabisi ibunya. Namun karena hati kecilnya tak sanggup melakukan itu, akhirnya Amlet pun memilih untuk pergi. Diam-diam Amlet pun pergi ke kamar Thorir, dan disinilah dia melampiaskan dendamnya yang sudah lama dia pendam. Setelahnya Amlet pun menjumpai Olga dan berkata bahwa dia akan membunuh semua orang yang telah berkhianat padanya, bahkan termasuk sang ibu. I will have my vengeance. I will destroy him and all that she loved. Di sini Amlet pun berpesan pada Olga bahwa dia akan pergi bersembunyi di sebuah bukit dan akan kembali lagi besok malam untuk mencabut nyawa Fjolnir. I must take to the hills. You will return and kill Fjolnir. If the norns of fate allow it. Keesokan paginya, Fjolnir pun terlihat sangat marah dan murka mendapati anaknya yaitu Thorir yang sudah tidak bernyawa tanpa jantung. A brave young man. His heart is taken his heart. Di sini Ratu Gudrun pun memberitahu Fjolnir bahwa pelakunya adalah Amlet yang sedang menuntut balas atas kematian ayahnya. There is no evil. It is my cursed son, Amlet. Gudrun pun menyarankan Fjolnir untuk menemukan dan menghabisi budak yang bersekutu dengan Amlet, dan orang itu tak lain adalah Olga. Find the slaves who ally with him. Namun karena tidak tahu siapa yang bersekutu dengan Amlet, akhirnya Fjolnir pun memutuskan untuk menghabisi semua budak. This is the end you will all meet if you speak. No? Dan ketika giliran Olga yang akan dihabisi, tiba-tiba Amlet datang untuk menghentikan kekejaman dari Fjolnir. Seluruh pasukan pun Fjolnir kerahkan untuk menangkap Amlet, hingga pertempuran pun terjadi di sini. Namun demi keselamatan Olga, akhirnya Amlet pun lebih memilih untuk menyerahkan diri. Di sini Amlet pun disiksa oleh Fjolnir agar mau mengatakan di mana Amlet menyembunyikan jantung dari Thorir. Where is it? Where is my son's heart? You cannot kill me. Silence! I will come back for your heart. Hingga malam pun tiba. Fjolnir pun mengadakan acara pemakaman untuk Thorir dengan menumbalkan dua orang gadis yang belum tentu perawan. May the neck heir hasten you to the highest tree. Dan setelah acara pemakaman selesai, selanjutnya Fjolnir pun akan melakukan eksekusi pada Amlet. Namun ketika ruangannya dicek, Amlet sudah tidak ada karena ternyata sudah dibawa kabur oleh Olga. Di sini terungkap fakta bahwa sejatinya Olga adalah seorang penyihir yang sakti, dan dengan mengendarai Pegasus, Olga pun membawa Amlet ke suatu tempat yang dikhususkan untuk penyembuhan. Karena terlalu lama mereka bersama, akhirnya mereka pun semakin jatuh cinta. Di sini Amlet berniat ingin mengakhiri semua ini dan mengajak Olga untuk hidup bersama di desa lamanya, tempat di mana dia tumbuh menjadi seorang Viking handal. Hate is all I have ever known. I wish I could be free of it. If kinsmen in Orkney, we could find safe passage there together. Mereka pun pergi dengan sebuah kapal untuk menuju desa itu. Namun di tengah perjalanan, ketika Amlet mencium bekas luka di leher Olga, tiba-tiba Amlet melihat dua anak yang berada di dalam tubuh Olga, dan anak itu adalah anak dari gua. Maksudnya anak dari Amlet. Menyadari Amlet akan mempunyai anak, Amlet pun jadi berpikir bahwa tentu saja keselamatan anaknya akan terancam jika membiarkan Fjolnir dan keturunannya tetap hidup. While Fjolnir lives, our children will never be safe.
Karena tentu saja kelak Fjolnir ataupun keturunannya pasti akan membalas dendam pada anak Amlet. If you but knew of this, he would hunt you with all the fire of the gods. Dan di sini Amlet pun langsung memutuskan kembali ke kerajaan Fjolnir untuk menghabisi Raja Fjolnir dan juga anaknya, agar terputus sudah keturunan Fjolnir dan tak ada lagi balas dendam. You will be mother to a king. You cannot escape our fate. Singkatnya, di malam hari Amlet pun sampai di kerajaan Fjolnir, dan di sini dia langsung menghabisi seluruh orang yang dia temui tanpa pandang bulu. The cub you once hunted ate of your nose. He hungers for the rest. Take your freedom. Mengetahui Amlet telah datang, Fjolnir pun menyuruh anak dan istrinya bersembunyi, sementara dia akan bertempur dengan Amlet. Keep both of you safe. I will. Whatever you hear, you must stay hidden. Singkat cerita, Amlet pun terus mencari keberadaan Fjolnir sampai dia masuk ke kamar milik ibunya, yaitu Ratu Gudrun. Namun di sini Amlet tidak menemukan Fjolnir. Malahan dia diserang oleh ibunya dan terpaksa Amlet pun harus mencabut nyawa sang ibu. Melihat ibunya modar di tangan Amlet, Gunnar pun auto ngamuk dan nekat menyerang Amlet. Namun dengan mudah Amlet pun dapat menghabisi Gunnar. Tak lama kemudian Fjolnir pun datang. Melihat anak istrinya sudah koit di tangan Amlet, di sini Fjolnir pun langsung menantang Amlet untuk berbaku hantam di suatu tempat yang disebut gerbang neraka. I will meet you at the gates of hell. You will find me. Hingga akhirnya hari penentuan itu pun tiba. Amlet pun pergi ke gerbang neraka dan di sini dia menemukan ibunya yang belum dikubur. Setelahnya Amlet pun lantas mencabut pedangnya lalu mencari keberadaan Fjolnir. Hingga akhirnya mereka pun bertemu di puncak gunung di pinggir sungai lava api, dan disinilah akhirnya mereka pun bertarung secara Spartan. Fjolnir yang memiliki pengalaman bertempur yang lebih banyak terlihat begitu mendominasi pertarungan. Bahkan dia berhasil melukai Amlet. Namun, di saat Fjolnir ingin menebaskan pedangnya ke arah Amlet, tiba-tiba Amlet pun bisa bangkit lagi dan kembali memberi perlawanan pada Fjolnir. Hingga akhirnya mereka pun beradu tebasan pedang dan di sini Amlet pun berhasil menebas kelapa Fjolnir. Namun dia juga harus tumbang karena terkena tusukan, ditambah lagi harus menahan suhu panas di tempat ini. Dalam sakratul mautnya, Amlet pun melihat sosok Olga yang sedang duduk bersama dua ekor tuyul albino yang tak lain itu adalah anak mereka. We are safe. The thread that binds us can never break. Dan tak lama kemudian, sebuah cahaya pun muncul. Dan dari cahaya itu muncul lagi sosok Olga yang mengendarai Pegasusnya, lalu membawa Amlet ke dimensi lain. Dan film pun tamat. Nah, seperti itulah kisahnya guys. Gimana? Seru banget kan? Kira-kira 1-10 kalian kasih nilai berapa buat film ini guys? Terus di kolom komentar ya, kasih tahu gua. Baiklah teman-teman, kayaknya sampai sini dulu aja ya perjumpaan kali ini. Masih bersama gua Ren, pastinya di Sensasi Trends. Akhir kata untuk menghemat kuota, sampai jumpa lagi di video Sensasi Trends berikutnya. Bye bye.
ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks.